Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 3 mengenai sistem proteksi tenaga listrik kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proteksi tenaga listrik over current relay atau OCR. Di sini saya mengerjakan dengan teman saya bernama Rialdo Akbar. Sistem proteksi, kegagalan pada instalasi sistem tenaga listrik tidak mungkin dapat dihindari. Untuk mengurangi kerusakan dan memperkecil daerah gangguan, maka dibutuhkan sistem proteksi. Khususnya pada saluran distribusi, gangguan yang mungkin terjadi sebagian besar adalah gangguan hubungan singkat. Baik hubungan singkat 3 fasa, antara fasa, atau hubungan singkat antara fasa dengan tanah. Salah satu alat yang termasuk sistem proteksi tersebut dinamakan relay. Dalam fungsinya sebagai sistem proteksi evaluasi kinerja relay, arus lebih atau over relay current OCR, dan relay gangguan tanah atau ground value relay GFR tersebut harus dilakukan secara kontinu. Dalam sebuah sistem proteksi sangat dituntut demi terjaganya kontinuitas penyaluran energi listrik. Untuk itu diperlukan koordinasi antara komponen penunjang sistem proteksi. Komponen proteksi yang penting diantaranya over current relay OCR dan ground value relay. Sistem proteksi yang pertama untuk mendeteksi gangguan, kedua melindungi dan mengamankan manusia operator dari bahaya yang timbul karena adanya arus listrik. C. Melindungi semua peralatan sistem dan mengamankan secepat mungkin dari gangguan yang terjadi. D. Dengan koordinasi pemutus beban, circuit breaker, mencegah meluasnya gangguan, mengisolir, memadamkan dan memulihkan. E. Kembali sistem setelah gangguan berakhir atau berhenti, menjaga kontinuitas dan stabilitas daya. Pembagian daerah proteksi. Suatu sistem tenaga listrik dibagi ke dalam seksi-seksi yang dibatasi oleh PMP. Setiap seksi memiliki relay pengaman dan memiliki daerah pengaman, zone of protection. Bila terjadi gangguan, maka relay bekerja mendeteksi gangguan dan PMP trip. Pembagian daerah proteksi ini bertujuan agar daerah yang tidak mengalami gangguan tetap dapat beroperasi dengan baik sehingga dapat mengurangi daerah yang terjadi pemadaman. Skematiknya. Dan syarat-syarat proteksi relay yang A. Sensitif, yang B. Selektif, C. Sifat, D. Handal, E. Ekonomis, F. Sederhana. Dimaksud sensitif yaitu suatu relay yang bertugas mengamankan alat atau suatu bagian kebutuhan dari suatu sistem tenaga sebagai sistem yang termasuk dalam jangkauan pengamanan. Relay proteksi mendeteksi adanya gangguan yang terjadi di daerah pengamanan dan harus cukup sensitif untuk mendeteksi gangguan tersebut dengan rangsangan minimum yang bila perlu hanya menitipkan pemutus tenaga PMP untuk memisahkan bagian sistem yang terganggu, sedangkan dengan bagian sistem yang sehat dalam hal ini tidak boleh terbuka. Selektivitas dari relay proteksi adalah suatu kualitas kacamata pemilihan dalam pengadaan pengamanan bagian yang terbuka dari suatu sistem oleh karena terjadi gangguan harus sekecil mungkin sehingga daerah yang terputus menjadi lebih kecil. Relay proteksi hanya akan bekerja selama kondisi tidak normal atau gangguan yang terjadi di daerah pengamannya dan tidak akan bekerja pada kondisi normal atau pada keadaan gangguan yang terjadi di luar daerah pengaman. Semakin cepat relay proteksi bekerja tidak hanya dapat memperkecil kemungkinan akibat gangguan, tapi dapat memperkecil kemungkinan meluasnya akibat yang ditimbulkan oleh gangguan. Yang ke D. Handal. Dalam keadaan normal dan atau sistem yang tidak pernah terjadi gangguan, relay proteksi bekerja selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Tetapi relay proteksi
bila semua harus yang pasti dapat bekerja. Sebab apabila relay gagal bekerja dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih parah pada peralatan yang diamankan atau mengakibatkan bekerja relay lain sehingga daerah itu mengalami pemadaman yang lebih luas. Untuk tetap menjaga keandalannya, maka relay proteksi harus dilakukan pengujian secara periodik. Ekonomis, dengan biaya yang sekecil-kecilnya diharapkan relay proteksi mempunyai kemampuan pengamanan yang sebesar-besarnya. F. Sederhana. Maka relay proteksi disyaratkan mempunyai bentuk yang sederhana dan fleksibel. Relay proteksi adalah suatu peralatan direncanakan untuk dapat merasakan atau membuat adanya gangguan atau mulai merasakan tenaga listrik dan segera otomatis memberi perintah untuk membuka pemutus tenaga untuk memisahkan peralatan atau bagian dari sistem proteksi yang terganggu dan memberikan isyarat berupa lampu atau bel. Relay proteksi dapat merasakan adanya gangguan pada peralatan yang dinamakan dengan mengukur atau membandingkan besar-besaran nilai tegangannya, misalnya arus, tegangan, daya, sudut tes, frekuensi, impedasi, dan sebagainya. Dengan besaran yang lebih ditentukan, kemudian mengambil keputusan untuk seketika ataupun dengan perlambatan waktu membuka pemutusan tenaga. Relay proteksi relay sebagai alat prasarana untuk mendeteksi adanya gangguan yang selanjutnya memberikan perintah trik pada pemutus tenaga PNT. Yang B. Trafo, arus, dan atau trafo terdapat sebagai alat yang mentransfer besaran listrik primer dari sistem yang diamankan ke relay besaran listrik sekunder. Yang C. Pemutusan tenaga PNT untuk memisahkan bagian sistem yang terganggu. Yang D. Baterai beserta alat pengisi baterai charger sebagai sumber tenaga untuk bekerja relay dan peralatan bantu tracking. Oke, pengawatan wiring yang terdiri dari sirkuit sekunder, arus dan atau tegangan, sirkuit tripping, dan sirkuit peralatan bantu. Ini relay proteksi. Ini sekarang kan selesai bagian dari relay proteksi terdiri dari 3 bagian. Pertama, pada blok diagram ini, yang A elemen pengingat, yang B elemen pembanding, C elemen pengukur penentu. Elemen pengingat ini merupakan fungsi untuk merusakan besar-besaran listrik seperti arus, tegangan, frekuensi, dan sebagainya, tergantung relay yang dipergunakan. Pada bagian ini, besaran yang masuk akan dirasakan keadaannya. Apakah keadaan yang operasi itu mendapatkan gangguan atau dalam keadaan normal. Untuk selanjutnya, besaran tersebut dikirim ke elemen pembanding. Yang B, elemen pembanding ini berfungsi untuk menerima besaran. Setelah terlebih dahulu besaran itu diterima oleh elemen penginjatan untuk membandingkan besaran listrik pada saat keadaan normal dengan besaran atau kerja relay. Yang C, elemen pengukuran penentu ini berfungsi untuk mengadakan pembahasan secara yang dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Mas Bahtiar. Izin melanjutkan presentasi ini. Ini masuk ke gangguan hubung singkat. Gangguan hubung singkat, pengertian secara umum adalah gangguan yang terjadi karena adanya kesalahan antara bagian-bagian yang bertegangan. Gangguan hubung singkat dapat juga terjadi akibat adanya isolasi yang tembus atau rusak karena tidak tahan terhadap tegangan lebih, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar. Gangguan yang mengakibatkan hubung singkat dapat menimbulkan arus yang jauh lebih besar daripada arus normal. Bila gangguan hubung singkat dibiarkan berlangsung lama pada suatu sistem daya, maka banyak pengaruhnya yang tidak diinginkan. Beberapa hal yang dapat ditimbulkan pada saat terjadi gangguan hubung singkat. Yang pertama, berkurangnya batas-batas kestabilan untuk daya. Yang kedua, rusaknya perlengkapan yang dekat dengan gangguan yang disebabkan oleh arus tidak seimbang atau tegangan rendah yang ditimbulkan oleh hubung singkat. Yang ketiga, ledakan yang mungkin terjadi pada peralatan yang mengandung minyak isolasi sewaktu terjadinya hubung singkat. Yang keempat,
terpecahnya keseluruhan daerah pelayanan sistem daya itu oleh suatu rentetan tindakan pengamanan yang diambil oleh sistem pengamanan yang berbeda-beda. Oke, kita masuk ke pembahasan dengan tema kelompok kami, yaitu Overcurrent Relay atau yang biasa disingkat dengan OCR. OCR yaitu proteksi arus lebih terhadap perubahan parameter arus yang sangat besar dan terjadi pada waktu yang cepat yang disebabkan oleh hubung singkat seperti di slide sebelumnya. Pada proteksi arus lebih ini, relay pick up jika besaran arus melebihi nilai setting. Relay arus lebih terhadap beberapa karakteristik waktu dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama relay waktu seketika. Relay waktu seketika ini ialah relay yang bekerja ketika arus yang mengalir melebihi nilai settingannya. Biasanya settingan waktu dari relay ini 10-20 milisecond. Yang kedua, relay arus lebih waktu tertentu. Relay arus lebih waktu tertentu ini ialah relay yang bekerja pada saat relay mulai pick up sampai kerja relay diperpanjang dengan waktu tertentu tidak bergantung besaran arus yang mengerjakan relay tersebut. Yang ketiga, relay arus lebih terbalik. Ini sama seperti poin B tadi, tapi kebalikannya. Ini prinsip kerja dari OCR. Prinsip kerja dari overcurrent relay adalah berdasarkan adanya arus lebih yang dirasakan oleh relay tersebut, baik yang disebabkan adanya gangguan hubung singkat atau overload, biasa disebut dengan beban lebih, untuk kemudian memberikan perintah trip ke PMT sesuai dengan karakteristik waktunya. Ini pengamanan pada relay arus lebih. Ada 2 pengamanan yang secara umum pada relay arus lebih. Yang pertama yaitu pengamanan hubung singkat fast. Pada saat relay mendeteksi arus fast, maka settingan arus pada relay ini harus lebih besar dari arus beban maksimum. Yang poin B, pengamanan hubung tanah. Pengamanan arus gangguan satu pas tanah ada kemungkinan lebih kecil dari arus beban. Ini disebabkan karena satu dan 2 lain hal. Fungsi dan kegunaan dari OCR tersebut, relay arus lebih tak berarah dan relay hubung tanah tak terarah atau cukup disebut dengan relay arus lebih dan relay hubung tanah. Relay ini berfungsi sebagai pengaman terhadap gangguan arus hubung singkat, fast maupun fast tanah, dan dapat digunakan sebagai pertama pengamanan utama penyulang, ini ringan tegangan menengah. Yang kedua, pengamanan cadangan pada trafo, generator, dan transmisi. Yang ketiga, pengamanan utama untuk sistem tenaga listrik yang kecil dan radial. Yang keempat, pengamanan utama motor listrik yang kecil. Ini perhitungan kondisi relay arus lebih sesuai dengan standar British. Ada 2 perhitungan. Yang pertama, relay inverse biasa disetting atau diatur sebesar 1,05 sampai 1,3 dari arus beban. Yang kedua, relay divide disetting sebesar 1,2 sampai 1,3 dari arus beban. Persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah penyetingan waktu minimum dari relay arus lebih, terutama di penyulang, tidak lebih kecil dari 0,3 detik. Pertimbangan ini diambil agar relay tidak sampai trip lagi akibat arus inrush dari trafo distribusi yang memang sudah tersambung di jaringan distribusi sewaktu PMT penyulang tersebut dioperasikan kembali. Ini settingan dari overcurrent relay.
ada suatu rumus dari sewaktu kita nyeting overcurrent relay, yaitu arus di primer itu sama dengan 1,05 dikali arus nominal pada trafo. Nilai tersebut adalah nilai primer. Untuk mendapatkan nilai setelan sekunder yang dapat disetting pada relay OCR, maka harus diperhitungkan menggunakan rasio trafo yang terpasang pada sisi primer maupun sisi sekunder trafo daya tersebut. Masuk di kesimpulan, berdasarkan hasil penulisan dapat disimpulkan bahwa penggunaan relay arus lebih atau overcurrent relay OCR mempunyai peranan yang sangat penting dalam memproteksi sistem tenaga listrik. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah penyetelan waktu minimum dari relay arus lebih, terutama untuk penyulang, tidak lebih kecil dari 0,3 detik. Pertimbangan ini diambil agar relay tidak sampai trip lagi sewaktu arus inrush current dari trafo distribusi yang memang sudah tersambung di jaringan distribusi waktu PMT penyulang tersebut dioperasikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Baktiar. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan kami mengenai UCR. Jika ada pertanyaan, kami tunggu. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.